Tokoh pada masa pertengahan Islam, Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali. Al-Ghazali dilahirkan di Tuskurasan pada tahun 1058 dan meninggal pada tanggal 18 Desember 1111. Periode hidup Al-Ghazali terbagi dua, yaitu periode Prasufi dan periode Sufi. Al-Ghazali sudah diperkenalkan dengan ilmu tasawuf di awal-awal kehidupannya. Al-Ghazali disebut sebagai periode Prasufi sejak di Baghdad dan dikenal sebagai piawai debat. Sayangnya, karir Al-Ghazali di Baghdad yang mentereng harus berakhir dengan cara yang tidak terduga. Kesuksesan dan popularitasnya ternyata membawa Al-Ghazali pada suatu krisis spiritual yang berlangsung hampir 2 bulan. Al-Ghazali mengalami fase penuh keraguan dalam hidupnya. Selama 11 tahun, Al-Ghazali menjalani fase suluk, sesuatu yang memang harus dijalani oleh seorang sufi. Ia melakukan kontemplasi atau khalwat, pengasingan diri atau ujlah, latihan atau riadah, menaklukkan hawa nafsu atau mujahadah, zikir, dan melakukan penyucian diri. Kegiatannya lebih banyak mengajar dan menulis buku. Pemikiran Al-Ghazali ditulis dalam banyak buku yang mewarnai khazanah pemikiran umat Islam sampai sekarang. Buku-buku karangan Al-Ghazali antara lain Ihya Ulumuddin, Kimia As-Sa'adah, Tahzibul Akhlaq wa Mulazat Amrad Al-Qalbu, Mukasyafatul Qulub Al-Muqarribu ila Alamil Ghuyub, Mukahid Afa Falasifah, Tahafut Al-Falasifah, dan yang lainnya. Adapun pemikiran Al-Ghazali, yang pertama, Al-Ghazali tidak terlalu yakin dengan kebenaran informasi yang diperoleh melalui alat-alat indrawi. Yang kedua, Al-Ghazali meyakini bahwa pengetahuan bisa bersumber dari 3 hal, yaitu indera, akal, dan intuisi. Bagi Al-Ghazali, indera merupakan sumber pengetahuan yang sangat penting, khususnya dalam menangkap informasi-informasi yang empiris. Yang ketiga ada pemikiran tentang teologi. Pemikiran tentang teologi sendiri terbagi menjadi 2. Yang pertama, ilmu kalam. Pada masa hidupnya, terdapat banyak aliran pemikiran mengenai ilmu kalam. Masing-masing aliran ini memiliki pemikiran yang bertentangan. Hal ini yang membuat Al-Ghazali ragu mengenai kebenaran ilmu kalam dari masing-masing aliran pemikiran tersebut. Keraguan dan pencarian kebenaran ini dikemukakan dalam kitabnya yang berjudul Al-Munqidh min Al-Dalal. Ia menyebutkan di dalam kitabnya ini bahwa kebenaran yang dicarinya adalah kebenaran mutlak. Kebenaran ini diumpamakan seperti hasil mutlak dari angka yang sudah pasti memiliki kedudukan yang lebih tinggi dengan angka lain yang nilainya lebih kecil. Yang kedua ada tasawuf. Menurut Al-Ghazali, tasawuf dimaknai sebagai ketulusan kepada Allah dan pergaulan yang baik dengan sesama manusia. Tasawuf itu mengandung 2 unsur. Pertama, hubungan manusia dengan Allah dan hubungan sesama manusia. Kedua, hubungan tersebut didasarkan pada akhlak. Poin yang keempat ada pemikiran tentang pendidikan. Yang pertama ada pendidikan dan pengajaran. Dalam pemikiran Al-Ghazali, pengajaran dan pendidikan merupakan penyebab manusia memperoleh derajat yang tinggi di antara makhluk ciptaan lainnya di bumi. Manusia menjadi terhormat karena memiliki ilmu dan amal. Yang kedua ada kurikulum. Dalam pandangan Al-Ghazali, mata pelajaran di dalam kurikulum bersifat terpisah. Masing-masing mata pelajaran memiliki subjek yang berbeda dengan mata pelajaran lain. Namun, masing-masing tetap memiliki hubungan satu sama lain. Al-Ghazali menganggap bahwa ilmu merupakan bagian-bagian yang terpisah yang tersusun menjadi sebuah kesatuan. Al-Ghazali sendiri membagi ilmu menjadi 3, yaitu fardu kifayah, ilmu fardu ain, dan ilmu mubah.
Ketiga, pendidikan karakter. Ia menyatakan bahwa pendidikan Islam harus mengaktifkan potensi rohani dan peserta didik bersama dengan potensi jasmani yang dimilikinya. Pemikiran-pemikiran dari Al-Ghazali mengenai pendidikan karakter dikemukakan dalam karya-karyanya, antara lain yaitu Ihya Ulumuddin dan Ayyuha Al-Walad. Poin selanjutnya ada pendidikan akidah. Menurut Al-Ghazali, pendidikan akidah harus dicegah dari timbulnya kesesatan. Karenanya, pendidikan harus memiliki strategi pembelajaran yang tepat. Al-Ghazali menolak pendapat dari mazhab Mu'tazilah mengenai kewajiban semua orang untuk berdebat mengenai akidah dalam konteks ilmu kalam. Hal ini ditolaknya karena Al-Ghazali meyakini bahwa ilmu kalam yang dikaji oleh orang awam akan menimbulkan kebingungan bagi dirinya sendiri. Pemikiran Al-Ghazali yang kelima mengenai jiwa. Menurut Al-Ghazali terdapat 4 elemen penting dalam diri manusia, yaitu kolbu, ruh, nafs, dan akal. Keempat elemen penting ini ditulis dalam bukunya yang berjudul Ihya Ulumuddin. Keempat elemen diri manusia tersebut bisa dipahami secara fisik dan metafisik. Secara fisik yaitu kolbu, yang artinya hati, jantung atau sekarat daging yang berada di dada sebelah kiri, al-kolbu al-jasmani. Yang kedua secara metafisik, yaitu sesuatu yang halus, artinya mengetahui, mengerti, dan mengenali jati diri manusia. Yang keenam ada filsafat alam. Al-Ghazali merupakan salah satu filsuf muslim klasik. Ia menolak pernyataan dari filsuf muslim klasik lainnya yang mengatakan bahwa alam itu tidak berawal. Pernyataan ini dikemukakan oleh Ibnu Sina dan Al-Farabi. Pandangan ini membuat Al-Ghazali berpikir bahwa kedua tokoh ini telah kafir. Al-Ghazali menyampaikan hal ini dalam Tahafut al-Falasifah, disertai dengan argumentasi dan dalil yang kuat. Sebelum beliau mengalami krisis rohani, krisis keraguan yang meliputi semua jenis akidah dan ma'rifah, Al-Ghazali pernah menjadi rektor di Universitas Jamia, hanya 4 tahun. Ketika sedang mengalami krisis, secara diam-diam Al-Ghazali pergi dari Baghdad menuju Syam. Al-Ghazali berdalih untuk pergi ke Mekah melaksanakan ibadah haji agar menghindari tuduhan kepergiannya ke Syam untuk mencari pangkat yang lebih tinggi. Setelah itu, Al-Ghazali menetap cukup lama di Madinah. Kemudian pada tahun 499 Hijriah, tepatnya 1105 Masehi, ia diminta oleh penguasa Saljuk untuk menerima kembali kedudukan sebagai rektor madrasah di Jamia, tetapi hanya berlangsung selama 2 tahun.